Di ruang rapat Pak Menko Luhut Panjaitan, dan di sini dingin, saya nggak tahu di tempat saudara-saudara sekalian. Dan sekarang Pak Luhut juga sudah ada di meja, di kursi beliau, siap memberikan apapun yang nanti kita perlukan, terutama bagaimana kita pengen tahu semangat dari Indonesia Baru ini mengenai hilirisasi dan memecahkan persoalan-persoalan yang dulu selalu sulit. Mengapa sekarang begitu banyak bisa dikerjakan, dan kita semua tahu sebagai media, dan banyak sekarang pimpinan redaksi menjadi pimpinan perusahaan di media kita, tentu tahu bagaimana sulitnya mengelola perusahaan, tetapi kita tetap harus maju, dan itulah yang ada di pikiran Pak Luhut, sehingga waktu peresmian industrial estate yang green di Kalimantan Utara, beliau terlalu pendek. Saya sebetulnya ingin mendengarkan lebih panjang lagi, tapi waktu itu beliau singkat sekali, padat, tetapi sebetulnya jelas. Tentu banyak hari ini kita akan dengar berikutnya lagi. Pak Luhut, saya mohon Pak Luhut bisa menyampaikan kepada, ini ada 220 direktur, direktur utama, direktur, pemimpin redaksi, redaktur dari media kita di seluruh Indonesia, dan mohon izin acara hari ini kita pakai untuk semacam pre-launching terbentuknya Disway National Network. Launchingnya mungkin April, Pak, tapi inilah langkah awal pembentukan Disway National Network yang sekarang terdiri dari hampir 200 perusahaan media, tetapi ketika launching nanti minimal 500, dan dalam 2 tahun harus 1000 media. Kami mohon Pak Luhut untuk menyampaikan lebih banyak lagi mengenai hilirisasi, mengenai rumah sakit internasional. Dan saya ingat bahwa Pak Luhut ini namanya hancur lebur ketika memulai smelter di Morowali, dan sekarang dipuji luar biasa karena ternyata menghasilkan. Dan kita lihat data-data dari Bank Indonesia, ekspor kita sudah mulai bisa ekspor logam, dan setelah kita detailkan apa kok ekspor logam, oh ternyata dari Morowali, dan itu menjadi andalan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan kita. Silakan Pak. Terima kasih Pak Dahlan yang saya hormati, dan teman-teman sekalian. Saya terus terang kalau sama Pak Dahlan ini, kalau beliau teks saya pasti saya respon, akan, kalau saya lihat pasti matter of second. Saya bilang, iya Pak Dahlan, kapan maunya bagaimana gitu ya. Jadi kenapa? Karena saya kira kredibilitas Pak Dahlan Iskan. Saya dibantu oleh 2 orang deputi saya di sini, nanti memberikan tambahan penjelasan, yaitu ada Seto, ada satu lagi Firman. Jadi 2 orang ini ekonom dan praktisi di lapangan yang bekerja. Jadi mereka ini banyak. Nah, judul yang mau saya sampaikan ini teman-teman sekalian adalah transformasi ekonomi Indonesia. Kemarin ini baru kami paparkan ke Presiden di Bogor. Jadi sebenarnya ini Pak Dahlan ini teman-teman sekalian. Nanti detail-detail, dan saya kira Seto dengan Firman akan memberikan penjelasan. Nah, perkembangan dampak ekonomi hilirisasi industri saat ini seperti ini. Jadi kalau kita lihat next slide, ini akan terjadi bandingkan nanti. Man kau kemari Man, ekspor Indonesia 2014, kemudian ekspor Malaysia 2014. Kita coba pembanding supaya fair enough. Jadi studi ini dilakukan oleh anak-anak muda ini. Kenapa mereka saya minta? Karena saya mau mereka ini tanggung jawab juga untuk generasi dia. Kalau saya kan sudah termasuk senior. Jadi saya minta Firman Mas Seto untuk banyak memainkan ini. Saya minta Man kamu jelasin tadi ini. Kemarin yang jelaskan ke Presiden juga Firman. Ya, terima kasih. Saya hormati Pak Menko, Pak Dahlan Iskan, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin saya akan mulai. Jadi di bagian pertama ini kami akan menjelaskan terkait dengan kondisi saat ini hilirisasi industri dan bagaimana dampaknya. Jadi selama ini sedikit background saja. Selama ini kan Indonesia selalu masih bergantung pada komoditas mentah, sehingga rentan terhadap shock eksternal. Dibandingkan antara ekspor Indonesia dan Malaysia,
ekspor Indonesia dan Malaysia tahun 2014 ini sebelum terjadinya hilirisasi. Jadi sebenarnya kenapa Malaysia dan Indonesia? Jadi dua negara ini sebenarnya awalnya sama ya, tahun 70 sama-sama ekspor komoditas karet dan sebagainya. Tetapi 40 tahun kemudian kita lihat ekspor Indonesia masih bergantung kepada komoditas. Ada coal, ada CPO, gitu ya. Sementara Malaysia mereka tidak memiliki banyak elektronik, kemudian di sini ada machinery. Sekali lagi ini yang kemudian menjadi alasan kenapa kita sangat rentan terhadap shock eksternal. Apa penyebabnya? Saya kira ada banyak, ya. Tetapi kurangnya investasi di sektor produktif, SDM, infrastruktur ini merupakan salah satu penyebab kenapa Indonesia masih relatif terbatas diversifikasi ekonominya, sehingga potensi pertumbuhan ekonominya juga relatif masih terbatas juga. Lanjut. Nah, kemudian kita bicara hilirisasi, gitu ya. Nah, sebenarnya ini hilirisasi baru masih dalam tahap awal, jadi dari nikel ore menjadi nikel pig iron. Tetapi Bapak Ibu bisa lihat bagaimana hilirisasi nikel yang baru pada tahap awal ini mampu meningkatkan ekspor besi dan baja secara signifikan. Ini nanti Pak Dahlan, lihat kita mulai 2014 ini kan masih single digit ini ya. Jadi waktu saya dibully habis-habisan 2017, 2018, kita baru ini. Sekarang ini kita hampir 21 billion dolar tahun ini, tahun lalu. Dan itu yang membantu current account deficit kita itu, Pak. Dan membantu ekspor kita. Nanti akan angkanya kelihatan betapa ekspor kita itu sekarang didominasi sekarang ini. Padahal ini belum turunan akhir. Masih sekarang kita kembangkan turunan berikutnya. Tetapi ya harganya mahal juga gara-gara kita dibully-bully habis masalah Cina. Tapi kita kan Cina Pak Dahlan tahu yang mau membantu kita itu sekarang siapa sih? Mau memberikan teknologinya siapa sih? Mau berikan investasinya siapa sih? Ya kan ada give and take, tidak bisa hanya take saja kan. Nah, tapi saya enggak apa-apa. Tapi sekarang kita sudah bisa melakukan leapfrog. Dengan ini lanjut. Ya, dan Bapak Ibu bisa lihat tahun 2018 kita tuh sama sekali belum masuk top ranking ekspor besi dan baja di dunia, tapi hanya dalam waktu kurang dari 3 tahun, ya, 2019, 2020 dan 2021 saat ini Indonesia berada dalam peringkat ke-6 ranking top ekspor besi dan baja ke seluruh dunia. Jadi yang tadinya hampir sama sekali yang nggak ada gitu sekarang udah. Waktu saya dibully-bully itu Pak 2017 Pak, kalau Pak lihat itu. Kita belum ada apa-apa Pak, ini 2017 ini Pak, 2017 kita belum masuk Pak ini. Baru kita masuk di sini Pak. Ya, next. Nah, ini tadi juga disampaikan sebenarnya oleh Pak Dahlan ya. Next. Nah ini ya, kenapa ini penting? Karena hilirisasi itu mengubah struktur ekonomi Indonesia gitu ya. Ini tahun 2010 sebelum adanya hilirisasi, lagi-lagi kita didominasi oleh coal, kemudian agriculture, gitu ya, CPO, tidak sama sekali nggak ada. Nah, tapi kemudian 10 tahun kemudian kita udah melihat nih yang warna hitam ini adalah metal tadi yang logam, dan sebagian besar adalah iron and steel. Jadi tahun 2010 itu hanya 0,8% share dari total iron and steel dalam total ekspor. Sekarang di 2020 udah 6,8 dan tahun 2021 kemarin kita perkirakan udah mendekati 10% dari iron and steel. Yang hitam ini terlihat jelas sekali bahwa dari bagaimana struktur ekonomi kita udah berubah, tidak lagi mengandalkan komoditas. Next pelan-pelan. Lanjut. Next slide. Nah, kenapa ini penting gitu ya, kita mengubah struktur ekonomi menjadi lebih kompleks? Karena ini Bapak dan Ibu, ada satu ukuran yang dikenalkan oleh Harvard University yang kita sebut sebagai Economic Complexity Index. Jadi ekonomi complexity itu tergantung pada diversity dan ubiquity produk ekspor suatu negara. Jadi semakin banyak produk yang diekspor, semakin kompleks, dan semakin unik, nilai tambahnya semakin besar juga semakin kompleks. Dan kalau Bapak Ibu lihat di chart di sebelah kiri bawah, ini kelihatan hubungannya sangat positif dengan PDB per kapita. Jadi semakin kompleks suatu negara, ekspornya semakin kompleks, semakin banyak dan bertambah, dia akan memiliki PDB per kapita yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Dan Bapak Ibu bisa lihat yang sebelah kanan, dari tahun 2000 ke tahun 2010, ini ada ranking ekonomi kompleksitas Indonesia itu sebenarnya turun dari 2000 ke 2010. Tetapi sejak tahun 2010, sebagian karena hilirisasi industri, pelan-pelan kita udah mulai mengalami peningkatan dari sisi kompleksiti. Meskipun yang PR-nya dibandingkan Malaysia, Vietnam itu jauh lebih cepat peningkatannya dibandingkan kita. Tetapi lagi-lagi ini kan sebagai awal, kalau kita bisa terus bekerja keras, hingga produk-produk turunnya, saya kira kita juga bisa tidak kalah dengan Vietnam ataupun Malaysia dan Thailand negara-negara tetangga kita. Next.
Dan ini sekali lagi, kenapa itu penting? Kan tadi ekonomi kompleks ini berhubungan erat dengan PDB per kapita dan juga akan menentukan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang. Nah, ini adalah perkiraan lagi-lagi dari Harvard yang menunjukkan dengan perbaikan ekonomi kompleks yang baru ada sekarang saja, yang sebenarnya masih dalam tahap awal, Indonesia itu sudah diperkirakan akan mampu tumbuh 5,8% dalam 5 tahun ke depan. Ini potensi pertumbuhannya ya, berdasarkan kompleksitas. Sementara kita tahu rata-rata pertumbuhan kita selama ini 5%. Nah, kalau kita bisa terus perbaiki ekonomi kompleks ini ke produk-produk turunan yang lebih baik, kita berpendapat bahkan di atas 6% itu sebenarnya kita. Tapi angka ini Pak seperti yang bilang tadi sama oleh oleh Firman, angka ini bisa sampai 5,8 sampai 6 sampai 7%. Nanti kalau dijelaskan lagi nih, bagaimana kalau ini terus kita kembangin. Jadi sudah ada potensi-potensi pengembangannya. Silakan. Namanya kompleksiti. Ya orang-orang sekolah saya kan nggak ngerti saya belajar aja sama si Firman teman saya tok. Jadi di bagian ini kami menunjukkan bagaimana adanya hilirisasi itu memperkuat struktur ekonomi kita Pak, dan potensi pertumbuhan ekonomi panjangnya bisa akan lebih tinggi dibandingkan yang selama ini hanya 5%. Next. Nah kemudian kami tunjukkan juga bagaimana bagaimana hilirisasi industri juga akan membantu kita menarik FDI ya PMA. Bapak Ibu bisa dilihat ini perjalanan sektor industri logam dasar PMA ya, atau PMA menurut sektor. Jadi saat ini sektor industri logam adalah sektor yang paling nomor 1 dalam hal PMA gitu, dari PMA. Artinya ini akan membantu kita dari sisi pembiayaan balance of payment, neraca pembayaran karena FDI lebih sustainable. Di sisi yang lain ini juga akan membantu meningkatkan transfer of teknologi dari sisi FDI. Next. Nah, ini yang saya kira juga tidak kalah pentingnya Bapak dan Ibu. Kita selama ini selalu menggaung-gaungkan Indonesia harus industrialisasi. Baru awal di Morowali kita bisa lihat adalah bukti nyata bagaimana proses hilirisasi itu mewujudkan visi industrialisasi tersebut ya. Jadi ini PDRB Sulawesi Tengah yang sebelum adanya hilirisasi itu share industrinya kurang dari 10%, bahkan hanya 6%. Sekarang bahkan sudah mencapai 27% dari PDRB mereka adalah sektor industri. Tahun 2020 Pak. Jadi 2021 angka ini pasti jauh lebih tinggi dari ini. Ya. Jadi ini menunjukkan bagaimana kita bisa sebenarnya mewujudkan visi industrialisasi. Dan yang paling terpenting juga tidak kalah pentingnya adalah hilirisasi ini juga menyebabkan Indonesia menjadi lebih merata. Yang tadinya investasi sebagian besar terjadi di Pulau Jawa, hampir 70%. Sekarang jadi pemerataan Pak. Jadi Jawa Sumatera tadinya kan 75% hampir ekonomi, Indonesia Timur itu ada 25. Sekarang itu hampir berimbang akibat daripada investasi ini. Jadi itu saya kira pemerataan keinginan Presiden Jokowi itu bisa jadi kejadian juga. Jadi ini dua visi yang selama ini selalu kita bicarakan, pemerataan dan industrialisasi kejadian. Ini bukti nyatanya di Provinsi Sulawesi Tengah. Next. Dan ini yang juga tadi kita bicara bagaimana ekonomi kita selama ini rentan terhadap berbagai shock eksternal. Nah ini kita bisa tunjukin juga bagaimana provinsi-provinsi yang melakukan hilirisasi SDA, di sini ada Sulawesi Tengah dan Maluku Utara, itu mampu tumbuh tinggi meskipun ada shock pandemi. Mereka mampu tumbuh di atas 10%, bahkan sementara nasionalnya bahkan sempat mengalami negatif hingga cukup besar, di minus 2% tahun 2021. Dan akhirnya ini terlihat dengan jelas bagaimana pertumbuhan yang meningkat karena hilirisasi itu mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. Mereka PDRB per kapitanya meningkat 2 kali lipat hanya dalam waktu 7 tahun. Jadi tadi membantu meningkatkan struktur ekonomi dan kelihatan juga dampaknya pemerataan dan juga kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan. Next. Nah, ini di level mikronya Bapak Ibu bisa lihat bagaimana ini kita coba bandingkan perusahaan yang sama aneka tambang bergerak di mining yang basically adalah BUMN sudah beroperasi selama 50 tahun. Ini adalah BUMN dan Micromines yang baru beroperasi 5 tahun kurang lebih, bukan BUMN-nya. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat profit yang dihasilkan hingga bulan September 2021, perusahaan yang baru berumur kurang lebih 5 tahun ini mampu menghasilkan profit jauh lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang sudah beroperasi kurang lebih 50 tahun. Jadi di sini kita tunjukin ini kalau ini Indonesia lama, ini adalah Indonesia baru.
Bahkan kalau kita bandingkan tax payment-nya, pembayaran pajaknya, aneka tambang yang sudah 50 tahun beroperasi, tidak jauh berbeda dengan WDP Nikel yang baru beroperasi kurang lebih 2 tahun, Pak, 700 miliar. So, yang ini kapasitas itu ya, Pak, kapasitas nikel itu. Ini Bapak dan Ibu bisa lihat juga kapasitasnya yang dihasilkan, outputnya itu jauh meningkat karena Antam selama ini hanya menghasilkan batu-batu aja, sementara nilai tambah di perusahaan yang dua private sector ini mereka memberikan nilai tambah yang lebih besar. Jadi ini sekali lagi di level mikro terlihat jelas bagaimana perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi itu memiliki kinerja yang kuat dan mampu berkontribusi terhadap tax negara yang lebih besar dibandingkan dengan hanya melakukan memproduksi batu-batu tidak ada nilai tambah. Lanjut. Ini sebenarnya salah satu bentuk analisis terkait dengan ekspor Pak Dahlan kan. Jadi tahun 2021 ini kami perkirakan kita akan mencapai rekor tertinggi untuk ekspor. Jadi akan mencapai 229 billion US dollar. Ini lebih tinggi dibandingkan puncak sebelumnya zaman commodity boom tahun 2011 yang waktu itu sebesar 203. Nah, ini berarti kita mengalami peningkatan sebesar 25 miliar US dollar dibandingkan dengan puncak sebelumnya. Orang selama ini selalu bilang, wajarlah ekspornya naik karena kan CPO sama coal masih menjadi kontributor utamanya, harganya yang memang meningkat. Itu memang benar, Pak. Tapi kami coba bedah lebih jauh nih ya, peningkatan 25 billion dibandingkan puncak sebelumnya. Ini dibandingkan puncak sebelumnya ya kurang lebih. Nah, kita bandingkan per produk. Nah, ternyata peningkatan 25 billion US dollar itu 19 miliar US dollar itu disumbangkan oleh peningkatan pada iron and steel. Jadi hampir 76%. Kalau nggak ada 76% ini padahal ya nggak begini anunya struktur ekonomi kita. Itu kadang-kadang banyak yang nggak tahu. Dipikir karena coal dengan palm oil. Yes, itu naik, tapi yang paling bikin besar itu 76% dari iron and steel tadi. 76% itu adalah kontribusi dari iron and steel peningkatannya, dan Bapak Ibu bisa lihat ini adalah defisit neraca dagang kita dengan China tahun sebelumnya ini berapa? 27 US dollar. Miliar US dollar sekarang hanya tinggal 4 US dollar. Jadi mau saya sampaikan Pak Dahlan, dalam waktu hanya berapa tahun nih? 2 tahun. Kita dari minus 27 billion dolar defisit kita transaksi trade defisit kita, sekarang itu tinggal 4 miliar dolar minus. Dan saya kira sedikit negara di dunia yang trade defisitnya dengan Cina seperti kita. Tahun ini pasti kita surplus. Nah, saya ulangi tahun ini Pak Dahlan Pak Sur. Jadi kalau orang bilang dulu marah-marah kita bikin ini, sekarang kita prove it gitu. Bahwa kita menjadi trade kita dengan China itu akan surplus di tahun ini. Silakan. Ya, dan penurunan trade deficit ini Pak, 90%-nya 9 miliar US dollar itu dikontribusikan oleh iron and steel aja, produk iron and steel aja. Jadi sekali lagi ini baru tahap awal iron and steel, tetapi sudah bisa menyumbangkan kontribusi yang sangat besar. Bahkan ini sebenarnya analisis kita bandingkan, seandainya nggak ada iron and steel nih, proyek hilirisasi, defisit neraca transaksi berjalan kita itu akan negatif nih tahun 2020 atau 2021, yang tentunya akan memperburuk situasi kita selama pandemi COVID kemarin gitu ya. Tapi berkat hilirisasi ini akhirnya situasi COVID dan ekonomi relatif terjaga, Pak. Next. Nah, kemudian ini sebenarnya kalau kita bicara hilirisasi, kemudian trade balance dan balance of payment kan ujung-ujungnya salah satu yang dampaknya adalah pada nilai tukar ya Pak ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa lihat ini sebelumnya pada tahun commodity boom gitu ya, outflow sebesar 1 miliar US dollar itu akan berdampak pada depresiasi rupiah lebih dari 3,6%. Jadi kalau Pak Dahlan ingat dulu 2015 waktu saya masuk kepala staf presiden, itu depresiasi rupiah kita tuh sampai 3,7% per 1 billion dolar. Sekarang 1 billion dolar itu pada tahun 2000 berapa nih? 2021 dampaknya hanya 0,5%. Nah, kenapa itu ya tadi itu? Ya. Salah satunya meskipun sebenarnya ada faktor-faktor lain Pak. Tentu faktor lain banyak, tapi di salah satu sangat faktor yang dominan ya. Dan ini sebenarnya stabilitas rupiah terjaga karena kita punya lebih banyak dolar lagi di dalam negeri. Karena tadi kan ekspornya semakin besar Pak. Ya, dolarnya makin banyak. Yang ada dalam pasar sekarang jauh lebih besar membantu menjaga stabilitas nilai tukar kita. Next.
Nah, itu mungkin sedikit bagian pertama, Pak, bagaimana pencapaian kita untuk rencana ke depannya. Saya silakan Tok. Nih sekarang saya minta teman-teman sekalian, Deputi 6 saya bidang investasi, saya akan jelaskan lagi kemana kita ke depan. Tadi sudah kita jelaskan apa yang sudah kita buat selama 7 tahun ini. Nah, sudah kelihatan buahnya, terus kami berpikir ke depannya bagaimana sih kita, sehingga nanti akan kita susun bekerja sama dengan World Bank dan Prospera, satu kerangka besar ekonomi kita ke depan. Ya, saya silakan Seto. Terima kasih Pak Menko yang saya hormati, Pak Dahlan Iskan, seluruh teman-teman di Jawa Post. Jadi ada tiga Group. Deket ini ya. Jadi ada 3 hal Pak yang kita akan kerjakan yang ke depannya. Jadi yang pertama, ini kan kita udah sukses hilirisasinya, tapi kalau kami lihat ini masih hilirisasi atau downstream yang tahap 1 Pak. Tahap berikutnya adalah gimana kita membangun basis industri yang bernilai tambah tinggi untuk mendukung digitalisasi ekonomi dan tren green economy. Ya, jadi ada 2. Kalau kita lihat akibat dari pandemi ini kan Pak, digital ekonomi tumbuh signifikan ya. Ini akan meningkatkan permintaan terhadap, kita tahu semikonduktor, terhadap chip, kemudian terhadap alat-alat elektronik. Kita mau masuk di sana Pak Dahlan. Nah ini yang kita harus bisa ikut Pak gelombangnya. Nah yang kedua adalah tren green economy. Jadi gimana kita bisa menghasilkan produk-produk yang nilai tambahnya tinggi tapi dihasilkan oleh sumber energi yang rendah emisi gitu. Jadi ini yang kita akan targetkan, semikonduktor dan chip serta ekosistemnya, electric vehicle, dan ini yang juga ini adalah software engineering, termasuk nanti ini yang kita akan dorong tahun ini Pak Dahlan itu adalah untuk chip design. Jadi kita mulai dengan chip design. Ya, kita bekerja sama dengan Taipei, Taiwan, dengan Cina. Yang paling segera kita buat, dan ini pertengahan tahun ini kita ada groundbreaking. Nah yang berikutnya adalah kalau kita udah punya industrinya ini, udah kita targetin, maka berikutnya adalah gimana kita mengalokasikan sumber energi rendah emisinya ini untuk industri-industri tersebut. Jadi nilai tambahnya akan makin tinggi. Kalau misalnya kita bikin semikonduktor atau chipnya, bahan-bahannya itu dari sumber energi hidro dibandingin dari sumber energinya yang batu bara, perbedaannya akan cukup signifikan. Nah yang terakhir adalah kita tahu kalau kita mau meningkatkan value chain-nya ke industri-industri ini, maka kita butuh SDM yang berkualitas. Jadi ini kita akan membentuk talent pool. Ini adalah program penjaringan lulusan S1, jurusan teknik dan sains, untuk kemudian ini kita arahkan bekerja pada perusahaan-perusahaan kelas dunia di bidang teknologi. Jadi kita akan mulai di Taiwan, Pak, untuk perusahaan-perusahaan semikonduktor dan chip, untuk mereka bisa kerja mungkin 2, 3, 4, 5 tahun di sana. Nah, kelemahan kita selama ini adalah kita nggak punya database terhadap orang-orang yang kerja di luar negeri. Gitu. Jadi kalau nanti mereka udah ada kemampuan di sana, 3-4 tahun, kita bisa panggil mereka pulang untuk kerja di dalam negeri. Slide berikutnya. Nah ini adalah yang Kaltara, Pak, yang kemarin yang Kaltara. Kaltara ini ya yang kemarin di groundbreaking oleh Bapak Presiden. Industrinya saya kira yang menarik ini Pak, ini adalah green aluminium, nanti ada steel, ada polysilicon, dan grafit, new energy baterai. Ini nanti akan merubah kita Pak Dahlan, karena ini terjadi nanti petrochemical terbesar di dunia ini. Jadi selama ini kita banyak import, sekarang kita tidak, nanti secara bertahap mulai tahun 2023 akhir toh ya. Kita tidak mulai impor lagi, akan kita kurangin ini. Jadi yang berpuluh-puluh tahun kita mimpi itu sekarang udah mulai kita kerjain ini. Lanjut. Iya, jadi ini juga yang menarik Pak untuk baterainya, itu nanti bukan hanya yang berbasis kepada nikel. Nah, jadi kita sudah bicara sama beberapa investor, mereka akan bawa baterai yang berbasisnya LFP Pak, ini iron base, dan juga nanti yang bukan berbasis pada lithium tapi kepada sodium ion. Ini kita akan bangun, karena kalau kami lihat trennya sekarang di dunia untuk yang LFP-nya, non-nikel ini akan meningkat cukup signifikan. Solid state kan? Ya. Solid state. Bukan Pak, kalau solid state itu kan litiumnya atau di grafit di anodanya itu diganti ya, bukan cairan Pak, tapi solid bentuknya ya. Itu bisa dalam bentuk silikon atau bahan material yang lain.
Nah, yang LFP ini katodanya tidak ada nikelnya, Pak. Katodanya tidak ada nikelnya. Nah, memang kalau yang solid state itu masih nickel base, cuma nanti energi density-nya itu bisa sampai 500 watt per kilogram. Itu yang akan breakthrough ya. Jadi kita nggak berhenti di lithium baterai aja Pak. Sekarang ini udah kita mulai aiming kepada yang advance lagi, yang dibuat CATL ya. Jadi yang SSD, yang solid state baterai Pak, itu memang masih ada kendala untuk mass production-nya Pak. Memang di tahapan-tahapan riset lab itu sudah bisa diproduksi, tapi mass production-nya belum. Nah ini yang LFP ini yang saya kira di Tiongkok sekarang pasar ininya Pak itu hampir mencapai di atas 55% Pak market share-nya. Dan Tesla yang diproduksi di Tiongkok bikin juga itu. Ini pakainya udah pakai LFP, jadi bukan pakai yang nickel base lagi. Jadi kalau kita marah-marah sama Cina, Tesla aja yang keren gitu juga ngambil dari Cina. Lah Cina ngambilnya dari kita. Nah jadi ini sebenarnya peta dunia ini berubah gitu. Nah Indonesia akan banyak sekali memainkan peran yang sangat penting ke depan ini. Karena kita kalau punya ini jalan tadi, ya karena dengan harga kita punya green energy, harga energi kita yang lebih murah, nggak ada yang bisa ngelayan kita Pak. Jadi harga transportasi cost-nya lebih murah, satu. Yang kedua, harga energinya lebih murah. Nah, itu sudah faktor utama untuk nanti orang tidak bisa mengalahkan kita dalam hal ini. Dan kita punya raw materialnya. Jadi raw materialnya itu dekat dengan industrinya. Lanjut. Ya, next slide. Nah, ini adalah green aluminium Pak yang akan dibangun di Kaltara. Ini kalau kita lihat value added-nya ya ini cukup tinggi lah Pak. Kalau ini ditambahin di sini mungkin ini jadi 18 kali Pak dibandingkan dengan bauksit. Jadi 6 ton bauksit jadi 2 ton alumina, jadi 1 ton aluminium. Ini akan mulai di groundbreak pertengahan tahun ini, construction-nya 24 bulan, kapasitas awalnya itu 500.000. Ini kita udah bicara dengan beberapa otomotif Pak, pabrikan otomotif dunia untuk mereka akan off-take aluminiumnya di sini Pak. Karena ini nanti akan listriknya akan berasal dari hydropower-nya. Ini kita join nanti bukan dengan Cina aja, Cina dengan Abu Dhabi. Jadi ada nanti United Emirates Arab dengan Cina dan Indonesia. Untuk aluminiumnya? Ya, aluminium ini. Dan mereka Crown Prince Muhammad bin Zayed secara khusus minta untuk ini kita join. Dan juga Presiden sudah menyetujui dan Cina juga kita minta dan Cina juga setuju untuk kita konsorsium di sini. Lanjut. Ya. Dan bakunya yang dari Kalimantan Barat. Iya. Ya. Dan bakunya dari Kalimantan. Kalbar itu Pak. Ya. Kalbar. Oh ya udah Bapak bisa nanti dapat itu. Wah tambah kaya aja nih Pak Dahlan nanti. Oh enggak BUMN Pak. Oh, BUMN. Baku saya Menteri BUMN. Oh, oke, lanjut. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah ini Pak, kalau kita lakukan tadi ya di Kaltara, terus kemudian ini aluminium, ini akan mengubah struktur ekonomi kita jadi lebih ini ya Pak, lebih kompleksitinya akan lebih naik. Jadi kompleksiti kan tadi dilihat dari dua ya, diversity dan ubiquity ya. Kalau ubiquity itu kan keunikan Pak. Jadi kalau keunikan itu kita lihatnya bukan lagi ini ya. Jadi orang sih bisa aja dia produksi atau punyanya ekspor itu diverse Pak. Tapi yang buat kita akan lebih baik itu adalah kalau memang hanya beberapa produk yang bisa dibikin di Indonesia. Misalnya kan nikel ya, karena kita punya Pak, kita tutup nikel, kita punya hydro gitu Pak, kita bisa bikin green industry. Jadi ubiquity-nya ini yang memang juga harus ditingkatkan. Nah ini kalau dilihat di sini Pak, ini yang warna kuningnya yang agriculture-nya kan ini semakin kontribusinya ya Pak ya, secara PDB-nya kan akan makin kecil ya. Walaupun ini nanti tantangannya buat kita adalah bagaimana kita intensifikasi pertaniannya yang harus dinaikkan gitu ya. Terus di sini yang ungu ini juga kan makin besar Pak ya. Ini untuk yang petrochemicalnya ini yang akan makin besar. Terus yang iron and steel-nya di sini tadinya juga kontribusinya besar. Ini akan agak lebih kecil lagi Pak. Karena yang lainnya ini jadi lebih gede gitu. Jadi bukan karena value-nya yang sedikit, tapi memang karena kontribusinya yang lain juga makin besar. Terus ini elektronik Pak, yang kalau Pak Dahlan bisa lihat elektronik ini segini, ini jadi jumlahnya jadi lebih besar karena tadi kita untuk baterai, untuk semikonduktor, polisilikon segala macam kita kembangkan di sini. Jadi kita udah masuk high tech Pak. Jadi kita udah masuk jadi negara industri juga. Nah ini slide berikutnya, ini ekspor mundur slide sebelumnya. Nah ini adalah Pak
kontribusi ekspornya nanti Pak. Kalau kita estimasi petrochemicalnya jadi, baterai, polisilikonnya jadi, gitu ya, iron and steel, aluminiumnya ini kira-kira akan kontribusi di 2030 ini sampai 30% dari total ekspor kita. Jadi total ekspor kita hanya dari Morowali, bukan, hanya dari Kaltara. Ya. Jadi kalau kita bicara nanti semua, saya kira bisa nggak tahu 40% atau berapa persen itu. Lanjut. Ya, slide berikutnya. Nah, ini yang tadi kami sampaikan Pak, ini yang kita sebut polysilicon. Kan waktu saya pertama kali dengar 2-3 bulan lalu saya juga bingung ini barang apaan gitu. Nah, ternyata ini adalah salah satu material penting Pak untuk pembuatan solar cell dan juga semikonduktor bahan. Jadi itu Pak dasarnya dari semikonduktor itu kan silikon Pak. Jadi dia nanti yang alat-alat elektroniknya atau chipnya apa segala macam dipasang gitu ya. Nah ini dibuat dari kuarsa Pak. Kuarsa ini kemudian jadi silikon industri. Ini lewatin proses ini Pak. Kayak refinery sebenarnya dibakar dia. Murnian. Ada tanur dibakar. Jadi nanti impurity-nya dihilangkan segala macam. Nah kemudian jadilah yang polysilicon ini. Nah ini adalah power consumption-nya cukup tinggi Pak. Ini hampir sama mungkin kelasnya dengan aluminium ya. Jadi memang dia butuh power yang kalau bisa green dan juga yang kompetitif gitu ininya. Nanti ini dirubah jadi ingot, ya Pak, ingot terus kemudian jadi wafer ini kayak ya udah lembaran-lembaran tipis ya, udah dipotong. Nah, kemudian ini bisa kita olah jadi solar cell. Nah, bedanya yang jalur di sini sama di sini itu apa? Pak? Ini purity-nya Pak ya, silikonnya itu 99,9-nya 10 kali. Nah, kalau yang di sini itu 12 kali Pak sebenarnya. Jadi memang ini nanti desainnya harus rapi. Jadi kan rencana kita ini kita akan bikin pertama nanti di Batang Pak, pertengahan tahun ini rencananya kita akan groundbreak di Batang. Kita akan bikin dengan kapasitas 40.000. Jadi ini kira-kira mungkin sekarang setara dengan 8% dari total demand dunia. Demand dunia itu 500.000 Pak. Ya, Pak. Jadi kita bikin 40.000. Tanpa menunggu Kaltara? Enggak, tanpa menunggu Kaltara. Tanpa Kaltara nih Pak, jadi baru Batang aja. Jadi nanti kalau nanti di Batang Kaltara sudah jadi, kita akan bikin yang lebih murni lagi, yang 9 istilahnya mereka 9,9999 12 kali atau ya 12 kali. Ini rencana kita bikin di Batang awal Pak 40.000, nanti di Kaltara kita bikin kira-kira 160.000 Pak. Karena demand-nya di dunia nih akan naik kira-kira sampai sekitar 1 jutaan ya. Nanti kuarsanya dari mana? Ini banyak Pak. Banyak kan kita Pak Indonesia Pak? Banyak di Indonesia. Banyak. Silika itu kita kan banyak, pasir silika. Ya, jadi nah nanti begitu di Kaltaranya udah produksi Pak, yang di Batangnya ini kita akan convert khusus untuk semikonduktor. Jadi ininya kita improve nanti desainnya khusus untuk semikonduktor. Sudah lebih pengalaman. Iya. Ya. Jadi nanti di Batang juga kita akan bawa ekosistemnya yang buat solar cell ini Pak. Jadi untuk pabrikannya itu kita. Ini semua pakai green energy Pak, certificate. Jadi nanti dia pasti dapat premium Pak harganya nih Pak yang ini. Karena dia pakai green energy. Jadi kita dapat dari PLN 1,5 gigawatt untuk untuk nanti seluruh industri yang ada di Batang. Ya, tertentu ya industri, bukan semua industri tertentu. Ya. Terutama semikonduktor ini dengan solar panel tadi. Ya, nah slide berikutnya. Nah, jadi Pak, ini Pak yang paling penting Pak ini. Jadi apa yang kita lakukan sekarang kan iron and steel-nya ini masih untuk construction grade Pak. Construction grade untuk besi baja untuk konstruksi ya. Nah, yang kita harus tingkatkan value chain-nya itu adalah untuk industrial grade Pak. Ini yang akan value added-nya lebih tinggi dan juga harganya akan lebih stabil Pak. Lebih stabil. Jadi kita tidak lagi tergantung sama fluktuasi harga nikel segala macamnya. Jadi ini juga satu hal yang kita akan dorong. Jadi Ini Kaltara. Enggak, ini yang posisinya sekarang kita untuk iron and steel-nya kita Pak. Udah sekarang kita udah di sini Pak. Jadi yang iron and steel-nya kita ini Pak. Kita mau ke depan ini akan segera mulai masuk keluar itu. Ya, jadi yang iron and steel-nya kita yang warna merah ini Pak, ini adalah produk untuk ini HRC Pak. HRC, CRC ya, hot roll, cold roll ya. Ini competitiveness-nya di dunia udah sangat baik sekali kita. Jadi dari sekitar tadi kalau Firman sampaikan 21 billion
ekspor kita itu udah 50-50 Pak sekarang. Jadi 50% itu adalah untuk yang tadi nickel pig iron, ferronickel, sisanya itu ya udah dalam bentuk turunan dari ferronickel dan nickel pig iron, slab, HRC, CRC segala macam. Nah, tapi ini tadi yang saya sampaikan ini masih construction grade. Kita harus naikkan lagi misalnya nanti bajanya bisa dipakai untuk yang otomotif, ya untuk bikin mesin-mesin yang teknologi tinggi gitu ya. Ini yang kita akan dorong karena kalau dilihat ini competitiveness-nya kita untuk yang alat-alat yang industrial grade itu masih rendah ininya. Jadi makanya tadi lingkarannya masih relatif kecil, Pak. Slide berikutnya. Next slide. Nah, ini juga untuk yang petrochemical, Pak. Yang ada di Indonesia kan sekarang kita bahan bakunya baru dari nafta, Pak ya. Dari nafta cracker ya, itu yang Chandra asli segala macam. Jadi mereka importnya itu dalam bentuk nafta. Dan ya, turunan yang mereka bikin juga nggak semuanya, Pak. Nah, akan kita bangun di Kaltara ini nanti ya crude oil-nya ini, bahan bakunya crude oil, dan turunannya ini juga banyak. Jadi, roughly kira-kira nanti apa yang dibangun oleh Chandra Asri itu hanya 30% dari portofolio produknya. Iya, Pak. Dan mereka akan lebih ini, Pak. Jadi, untuk industri tekstil contohnya, Pak ya, kita selama ini impor bahan bakunya tuh masih dari Thailand, Pak. Karena petrochemical di sana kan mereka bagus. Ini nanti akan dibikin di sini. Jadi itu dari Kita malah ekspor. dari PTA, nanti PTA-nya bisa di produk. Itu yang Kaltara ya. Ya, ini yang di Kaltara. Slide berikutnya. Kalau baja tadi tetap Cilegon. Baja kita ada sebagian nanti yang di Kaltara, Pak, untuk Ada di Bali juga, Pak. Carbon steel. Tapi itu yang di Anu itu harus kita perbaikin, Pak, yang di mana Cilegon ini. Karena Cilegon ini kurang efisien anunya. Jadi nanti Kaltara sebagian Morowali juga. Lanjut, Tok. Ya, ini Pak Firman, silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya, melanjutkan lagi Pak. Jadi ini sebenarnya estimasi awal kami terkait dampak dari segi industri dari segi per kapita. Jadi kita expect sebenarnya kalau semuanya berjalan sesuai rencana atau bahkan lebih ya. Jadi ini kita bisa tumbuh 2,4 kali lipat Pak. Jadi per kapitanya dari 4.200 sekarang menjadi mendekati 10.000 US dollar per kapita. Ya, 10 Tahun berapa ya? sampai tahun 2030, Pak. 21 Pak. Oh, Tapi ya ini syaratnya yang kita coba tarik ini hitungan awal kita harus tumbuh 5,8%. Tapi kalau 5,8 ini, Pak, tadi ini sangat-sangat achievable, apalagi dengan yang balik dulu tadi, yang slide sebelumnya ini, 2 slide sebelumnya. Ya ini. Kalau ini tadi jalan, Pak, itu angkanya ini kan jauh lebih besar lagi nanti, Pak. Jadi bukan hanya produk iron steel aja, Pak. Sudah tadi turun-turunannya yang saya bilang tadi, angkanya itu lebih stabil, Pak. Itu orang yang nggak pernah lihat. Jadi kemarin Bapak Presiden juga lihat, wah dia bilang angka ini bisa, ya sangat bisa. Ya, lanjut. Ya. Jadi nanti ini kita akan mengikuti trajektori yang sama dengan China Pak 10 tahun kemarin. Dan mereka juga mampu meningkatkan 2,3 kali gitu ya, dari 4.500 ke 10.000 saat ini 511. Nah, cuma mungkin catatannya adalah China kan bisa mencapai 7,2, Pak. Ya, dengan growth 7,2% dan mereka juga melalui berbagai perbaikan infrastruktur, teknologi dan segala macamnya. Ya. Jadi kita juga masih punya PR, Pak. Semakin kompleks ekonomi kita, gitu ya, yang sesuai yang kita inginkan untuk produk turunan dari dihasilkan oleh sektor, ya kita masih perlu melakukan perbaikan berbagai fondasi, produktivitas kita. itu 9.500. 9.800, Pak. 10.000 sebenarnya, Pak. 9.980. Tapi tetap kita harus kerjain SDM kita, Pak, riset and teknologi, infrastruktur, dan investasinya. Wah, ini ambisius, luar biasa. Bukan ambisius, Pak. Kita datang dari data-data, Pak. Ini kalau angka ini udah kita diskon, Pak, sebenarnya banyak. Sebenarnya angka ini bisa lebih besar lagi, tapi kita diskon lah. Kita belum hitung tadi yang bulat-bulat itu, Pak. Jadi kalau kita hitung lagi bulat-bulat, saya bilang ke Presiden, ya karena beliau juga sampai matanya gini-gini. Saya bilang ini angkanya masih anu. Karena ikut juga Ibu Mari Pangestu, sama si Purbaya yang ahli ya, bidang makroekonomi melihat ini. Jadi bukan hanya anak-anak dan juga Prospera sudah ikut. Jadi sudah ada melihat ini. Kita nanti ke depan ini mau akan najamkan ini, Pak, menjadi satu buku nanti yang dibuat oleh para ahlinya. Ya walaupun saya kira nggak kalah lah sama si Firman sama si Seto ini. Lanjut. Next. Ini ucapan medis, Pak. Ya, nah ini
kita tambahkan Pak, ini terkait dengan studi kita dan rencana kita untuk rumah sakit internasional ya. Jadi kalau kita lihat landscape-nya dulu Pak, di Indonesia ini 64% itu ada di Jawa Pak. 64%-nya di Jawa. Dan dari seluruh rumah sakit swasta Pak, itu 92%-nya ini adalah unchained ya. Ini mungkin ini tidak terkait, tapi unchained itu ya dia independen Pak, bukan chain hospital gitu ya. Jadi ada ya, misalnya kalau kita punya chain hospital, kita bisa put standarisasi yang baik, pelayanan yang baik, itu akan benefit Pak dibandingin yang sistemnya yang unchained gini. Next slide. Slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran aja Pak, sektor kesehatan kita. Jadi belanja kesehatan kita itu masih sekitar 2,9% dari total PDB. Tempat tidurnya ini adalah sekitar 1,2 tempat tidur per 1.000 penduduk. Dan dokternya ini yang masih sekitar 0,4 Pak. Jadi ini yang saya kira juga ya ini satu kontributor Pak. Kenapa kemudian banyak dari kita yang milih untuk berobat di luar negeri gitu. Slide berikutnya. Nah ini gambaran. Jadi gini Pak, ini yang kita lihatin trennya. Jadi kalau kita sebutnya ini double burden disease ya. Jadi kita ngalamin penyakit-penyakit yang sifatnya communicable, penyakit menular Pak. Ini masih muncul. Ini kayak misalnya di sini ini belum masuk ya di sini. Ini masih yang non communicable. Jadi kita masih kayak TBC, kita masih ngadepin demam berdarah, kita masih ngadepin banyak. Tapi di sisi lain penyakit-penyakit yang karena gaya hidup Pak, karena PDB kita tumbuh, gaya hidup berubah, ini juga naik nih. Stroke gitu ya, jantung segala macam. Dan ini bisa lihat ini klaim dari BPJS-nya juga angkanya cukup besar, jantung malah ini paling tinggi nih Pak, 10,3. Jadi double burden ini yang kalau kita nggak reform sektor kesehatannya kita, ini pasti akan jadi masalah ke depannya. Dan ini ya Pak, makanya kita dorong karena government spending di sektor kesehatan ini cukup besar. Dan ini angkanya akan kita perkirakan akan terus tumbuh Pak nanti ke depannya sampai dengan tahun 2030. Jadi kita akan pakai government spending ini sebagai salah satu instrumen untuk kita bisa menarik investasi dari luar negeri. Misalnya Pak, kalau misalnya Anda bikin alat kesehatan di sini gitu ya, dengan TKDN-nya misalnya memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah, ya nanti pemerintah akan beli barang Anda. Barang-barang impor nggak akan bisa compete, jadi pemerintah harus membeli barang-barang ini dulu. Jadi ini yang kita pakai Pak di farmasi segala macam, dan selama 1,5 tahun kita coba dorong ini ternyata peminatnya banyak sekali Pak. Karena mereka tahu selama ini bahwa government spending kita besar, dan dari dulu ya ada ketidakkonsistenan aja kebijakan pemerintah. Kita nggak pakai ini sebagai tools untuk ya udah kita bikin untuk ketahanan kesehatan di dalam negeri. Kita nggak minta 100% harus dipenuhi dari dalam negeri, nggak. Tapi ketika ada pandemi apa segala macam, kita punya buffer industrinya di dalam negeri yang bisa kita gerakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan cepat. Kasus kemarin waktu 2021 Pak, kita ingat waktu India pertama kali dihajar Delta, tadinya kita mau dapat kiriman vaksin AstraZeneca dari India, stop. Itu saya ingat mulai bulan April kita stop. Cina waktu itu juga karena sedang mendorong vaksinasi dalam negerinya besar-besaran, suplai Sinovac kita dikurangin. Itu di bulan akhir April awal Mei. Baru kemudian setelah Bapak Presiden telepon segala macam, ini kita bisa diprioritaskan kembali. Jadi ini adalah hal-hal yang saya kira kita juga harus pikir ke depannya bahwa pandemi ini sangat mungkin lagi terjadi. Jadi ketahanan kesehatannya harus dipersiapkan. Slide berikutnya. Nah ini gambarannya Pak, 2.456 rumah sakit, 64%-nya ini adalah private Pak, 28%-nya ini adalah BUMD, 9%-nya ini adalah pusat. Nah dari 64%, 92%-nya ini adalah unchained hospital Pak. Ada 8%-nya yang chain hospital. Jadi ini yang kita, ini ya kalau dilihat pemainnya yang chain, ya kita lihat Siloam, Pak Mitra Keluarga, Maya, segala macam. Pada tanya jauh nanti? Enggak. Enggak, ya, oke. Jadi pas waktunya kalau gitu. Nah ini Pak, slide berikutnya, ini adalah rumah sakit spesialis Pak. Nah ini ada ibu dan anak, bedah,
paru-paru, mata, kanker, jantung. Tapi kayak lihat Pak, jantung kita cuma punya ada 2 gitu ya. Dan kapasitas jumlah cabang, jumlah dokternya pun juga relatively kecil. Kanker juga demikian Pak. Yang onkologi Surabaya ini ya jumlah dokternya bahkan hanya 12 nih Pak kalau kita lihat ya. Jadi tidak heran melihat kenyataannya ini Pak, banyak juga yang akhirnya berobat ke luar negeri gitu. Slide 31 coba, 2 slide dari ini. Slide 31, slide berikutnya. Nah ini dia, Pak, ini surveinya Bank Dunia Pak, di tahun 2018, 60% turis medis di Malaysia itu berasal dari Indonesia. Gila Pak itu. Ya 60% Pak, 45%-nya yang dari Singapura, di Singapura itu adalah dari Indonesia. Jadi kontribusinya cukup. Tengah hampir Pak, Singapura itu orang berobat dari Indonesia. Jadi kalau kita tutup selama 2 tahun ini, nggak ada yang berobat dikit, makanya Singapura tuh bengek juga. Nah ini Pak, yang ini 10 wilayah utama di mana pengeluaran outbound healthcare spending-nya ya, yang tertinggi untuk wisata medis nih, Jakarta, Medan, Bali, Riau, Kepri, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Palu, dan Palembang. Ini adalah rumah sakit daerah-daerah provinsi-provinsi yang turis ini cukup tinggi Pak. Nah, jadi yang ini udah ada studinya Pak dari Roland Berger, 3 wilayah yang terpilih berpotensi untuk dijadikan hub wisata medis, Jakarta, Medan, dan Bali Pak. Ya, Jakarta, kalau di Sumatera kita tahu banyak sekali yang pergi ke Penang gitu ya. Jadi kalau kita bikin di Medan harusnya sih oke. Ya memang ini Bali dan Jakarta ini positioningnya agak beda ya, karena kita harus lihat Pak bahwa anchor utamanya kalau kita bikin rumah sakit internasional itu tetap adalah orang-orang Indonesia yang tadinya ke luar negeri ya harus sekarang jadi di dalam negeri gitu. Jadi makanya ini dipilihnya di kota-kota besar. Kalau Bali memang kita pilih ini lebih sebagai ya tourism, untuk health tourism atau medical tourism yang bisa komplement nanti bukan hanya jadinya medical tourism Pak, tapi namanya wellness tourism. Bisa ke slide 33. Slide 33. Nah ini Pak, jadi kita gerakan bukan hanya lagi dari medical tourism tapi wellness tourism. Jadi ini ya untuk manage, improve health dan well-being gitu. Ini slide 35, saya sambil agak loncat-loncat sedikit aja Pak, slide 35. Ini Pak, fokus yang rencana kita di internasional di Bali, so far 1 yang kerjasama dengan BUMN, itu dari Amerika Serikat Pak, terus kemudian ini nanti kita akan mulai nanti juga ada kerjasama dengan universitas. Jadi intinya ada dokter dari asing nanti yang akan didampingi oleh dokter lokalnya. Nanti ini harus di-train Pak sama mereka. Gitu. Jadi bisa ya ada transfer of knowledge lah dari dokter-dokter asing tersebut ke dokter di dalam negerinya. Yang akan kerjasama dengan BUMN di Sanur ini Pak adalah rumah sakit yang sangat terkenal di Amerika. Kami belum bisa disclose karena waktu itu kita sempat ngomong mereka protes gitu. Jadi jangan diumumin dulu. Tapi rumah sakitnya ini penyebar kok Mas. Ya cuma ya kita ini loh Pak. Nama rumah sakitnya mereka minta ya kalau boleh jangan keluar dari mulut government gitu. Ini sangat sensitif tapi itu one of the best lah di Amerika ya. Kita pun banyak sekali orang Indonesia yang ke sana. Slide berikutnya. Ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh dokter luar negeri. Kita akan masuk ini nanti bekerja di Indonesia, Pak. Jadi ini pengguna luar negeri, ini hanya RS rumah sakit akreditasi A dan B, layanan kesehatannya juga ditetapkan oleh pemerintah, dan kita harus kembangkan rumah sakit internasional ini ada center of excellence ya Pak. Di jantung, kanker, atau di manalah bidang-bidang yang nanti akan dikembangkan. Slide 38. Ini adalah nanti master plan-nya, slide 38. Master plan-nya Pak yang akan kita kembangkan ini total luas areanya kira-kira mungkin hampir 40-an hektar Pak Dahlan yang ada di sini. Ini ada beberapa nanti yang healthcare-nya yang kita bisa dorong untuk ini bisa dikembangkan. Ya ini mereka udah mulai Pak dengan groundbreaking yang kemarin. Hopefully ini kita akan terus dorong. Nah ini stage-nya, slide terakhir, slide berikutnya, bukan sebelum ini.
Nah, ini adalah stage-nya, Pak. Ini sampai 2023 ini adalah pembangunan rumah sakit dan renovasi di hotelnya. Ini ada Hotelnya kan nggak dibongkar kan? Enggak. Renovasi dapur. Renovasi. Supaya orang bisa masak. Supaya orang mau tinggal di sana, dia bisa masak sendiri. Ya, renovasinya, Pak. Renovasi hotelnya. Ini rumah sakitnya 280 kamar dengan 8 Center of Excellence, Pak. Ini yang akan dikembangkan, nanti ada fase 2-nya 2024-2025 nih, lebih ke ekspansi dari fasilitas rumah sakit yang ada. Saya kira demikian, Pak, dari kami terkait dengan tadi mengenai hilirisasi dan juga mengenai Kaltara dan rencana rumah sakit internasional. Terima kasih. Itu Pak Dahlan dengan teman-teman sekalian, saya kira penjelasan kami pada Anda semua. Mudah-mudahan ini memberikan ada feedback bahwa apa sekarang yang terjadi di negeri ini. Jadi mungkin waktu kemarin kita mulai dengan hilirisasi itu banyak yang tidak setuju karena tidak paham. Tapi sekarang sudah mulai kita lihat buahnya, ya enggak apa-apa. Tapi sekarang dengan ini kita desain bahwa kita itu betul-betul negara yang hebat sebenarnya. Jadi saya kepada Antony Blinken, pada siapa lagi itu, ada dari Prancis menterinya, saya jelaskan juga, Anda mungkin tidak tahu Indonesia itu, bahwa Indonesia itu negara besar, negara kaya yang kurang di-manage dengan baik berpuluh-puluh tahun. Sekarang kita manage dengan baik, menurut saya Indonesia itu berubah, jadi kita transform. Nah, makin ke depan kami lihat, memang kita ini kaya sekali, terutama dengan ada sekarang climate change, energi baru terbarukan itu, padahal itu kita rupanya sangat leading. Jadi kita adalah negara yang punya paling besar carbon credit. Kita punya 70%, 75% carbon credit dunia. Indonesia itu dari mangrove, dari hutan, dari peatland, dari seaweed, dari coral reef, dan dari depleted reservoir. Depleted reservoir itu kita punya 40% dari 300 billion ya. 300 billion ton atau barrel itu di ton. 340 juta ton CO2, Pak. 300 billion. Billion ya, Pak. Ya, billion reservoir itu yang bisa menginjeksikan nanti CO2 ke tanah, dalam tanah, dan itu kita menjadi salah satu negara di dunia yang paling leading, Pak. Jadi kalau kita manage bangsa kita tidak berkelahi, hanya cari salah-salahan, cari kurang dan takut ini takut itu, ya kita nggak maju, kita jalan di tempat. Tapi kalau kita semua fokus, teamwork yang bagus, sama dengan penanganan COVID-19 ini, kita salah satu negara yang terbaik di dunia. Jadi saya hanya titip aja pada teman-teman yang bergabung di bawah Pak Dahlan, ayo kita satu padu semua membawa Indonesia lebih bagus ke depan. Anda menjadi bagian ini. Ini tidak ada boleh satu orang pun mengklaim karena dia. Ini karena kita rame-rame. Jadi apa yang kita dapat hari ini pun sebenarnya kerjaan kita rame-rame. Anda sudah melihat tadi, 2 anak muda ini yang menjadi backbone saya. Mereka didukung oleh berapa? Ada mungkin 18-20 toh semua. Iya, 20 lah, Pak. 20-an orang yang semuda-muda seperti mereka yang kerja, dan itu mereka semua tim. Bagaimana tadi Firman dengan Prosperanya, dengan timnya, membuat ini semua. Dan yang kita sajikan kepada Presiden itu semua karya anak-anak muda. Saya kira itu penjelasan dari kami, mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, kurang lebihnya kami minta maaf. Tapi saya senang tadi Pak Dahlan sudah membuat kesempatan seperti ini. Terima kasih Pak Dahlan. Terima kasih Pak Menteri, Pak Luhut, Pak Menko, Pak Luhut, bahwa penjelasan ini banyak sekali mengejutkan saya, terus terang, misalnya tentang industri solar cell betul-betul dimulai, kemudian semiconductor dan chip juga dirintis, dan yang utama adalah bagaimana ternyata pada tahun 2030 pendapatan per kapita itu bisa 9.800. Itu sesuatu yang selama ini di masyarakat menganggap bahwa itu tidak mungkin, karena berarti itu 5 kali lipat dari apa yang terjadi sekarang. Terima kasih Pak Luhut. Teman-teman, minta maaf bahwa tidak ada tanya jawab pada kesempatan kali ini. Supaya apa? Supaya waktu kita padat dan supaya kita masih bisa ketemu lagi dengan Pak Menko di lain waktu yang mungkin kita akan bisa dialog lebih panjang. Terima kasih Pak Menko. Ini teman-teman, jadi inilah
momentum kita pre-launching Disway National Network yang akan kita launching nanti pada bulan April atau setelah Lebaran yang akan datang. Terima kasih Pak Menko, terima kasih Pak Firman, terima kasih Pak Cita, terima kasih.